hukum bukan sistem moral. Sistem hukum bukan sistem etik. Kalau kita nilai hukum pakai etik, nggak ketemu. Kacau, tidak ada kepastian. Kalau kita nilai hukum pakai moral, nggak ada kepastian. Mengapa? Karena hukum, moral, etik itu tertanam pada rasa. Rasa Bang Karni dengan rasa saya mengenai satu soal berbeda. Orang bisa, ini satu bilang pantas, karena itu bicara mengenai pantas, mengenai tidak pantas. Boleh, tapi kalau hukum tidak. Ini salah, ini benar. Titik. Tidak ada di luar itu. Kecuali kalau kita mau bikin kacau, supaya sistem hukum itu kita runtuhkan pakai dengan pakai nilai, pakai moral, nilai, pakai etika dan segala macam. Saya dengar kalau orang bicara di atas hukum ada etika. Saya mau tanya, dari mana orang memperoleh pandangan atau keyakinan atau apapun yang sejenisnya itu mengenai sesuatu itu baik atau buruk? Dari mana orang memperoleh? Sesuatu itu pantas atau tidak? Dari mana orang memperoleh? Kalau kita mau bikin pendek, based on natural law, sunnatullah dalam Islam. Itu bisa dipaksakan sembarangan? Tidak bisa. Sesuatu yang bermoral, sesuatu dari sudut pandang abang atau sudut pandang kodari ini bermoral atau ini etis, tapi dari sudut orang lain itu boleh aja tidak etis, itu biasa saja tuh, bukan sesuatu yang imperatif, bisa dilakukan. Nah karena itu, karena tidak bisa dipaksakan dari luar, karena itu berakar di dalam, maka bikin hukum supaya bisa dipaksakan oleh orang yang punya otoritas. Tidak kurang dan tidak lebih. Kita jangan kacaukan. Kalau kita nilai hukum dan moral, game over bangsa ini. Jangan jalan hukum ya, kita nggak mau ya sudah. Begitu itu. Sama dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu takar pakai orang banyak, semua orang bilang salah, salah itu. Semua orang bilang benar, benar itu. Tidak ada standarnya. Fasis. Dan itu yang dilakukan oleh Hitler misalnya. Jadi kita mesti clear di sini. Jelas kok. Kalau misalnya presiden itu, siapapun dia, dibilang hanya bisa kampanye, kalau dia capres, ngapain dibilang presiden punya hak untuk berkampanye? Ngapain? Karena setiap capres, siapapun dia, pasti punya hak. Tidak mungkin ada capres yang tidak punya hak. Penggunaan hak itu digantungkan atau disandarkan pada sejumlah syarat. Yang kalau syarat itu tidak terpenuhi, perbuatan itu menjadi tidak sah. Dalam hukum ukurannya adalah sah dan tidak sah. Tidak ada pantas dan tidak, bukan pantas dan tidak pantas. Suka atau tidak, senang atau tidak. Bang Karni, saya di LC beberapa waktu lalu, masih di yang live itu juga saya sudah pernah bilang gitu ya. Suatu hari Sayyidina Ali itu kehilangan baju besi dan dia bawa masalah itu kepada Hakim Suraih. Dia pemimpin, begitu. Dia pemimpin kan? Tapi apa? Dia tidak bisa buktikan barangnya itu dicuri oleh si Yahudi itu. Dia tidak bisa. Karena saksinya cuma dua, anaknya dengan pembantunya. Dan menurut kaidah fikih tidak bisa. Nggak bisa. Karena ini anak terikat darah dan Anda tidak akan jujur. Ini orang yang berada di kekuasaan Anda tidak akan jujur. Dalam kaidah fikih tidak bisa. Kalah. Orang itu kalah. Si Sayyidina Ali kalah. Oh dia pemimpin. Mau bilang apa? Lalu orang bilang, itu kan formil. Lalu apa mau bilang? Sayyidina Ali menyerah tuh. Datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran.